Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung, kita berjumpa lagi di Hanguk Channel, yang mana di channel ini kita akan belajar bersama untuk mempelajari tentang tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, untuk kesempatan kali ini, di video ini kita akan membahas tentang partikel myeonso. Langsung saja, di sini kita akan membahas tentang partikel myeonso atau myeonso. Ini artinya sambil. Fungsinya apa? Fungsi dari myeonso yaitu untuk menunjukkan bahwa tindakan kata kerja pertama dan kedua terjadi secara bersamaan. Jadi ada dua tindakan, dua kata kerja, yang mana kata kerja tersebut atau dua kata kerja tersebut itu terjadi secara bersamaan. Itu fungsinya. Kemudian rumusnya yaitu menggunakan kata kerja plus myeonso untuk kata kerja yang berakhiran vokal atau real. Yang kedua yaitu kata kerja plus myeonso untuk kata kerja yang berakhiran konsonan. Nah, untuk rumus ini kita langsung aplikasikan dalam bentuk jadwal ini biar lebih jelas untuk dipahami ya. Jadwalnya seperti ini. Di sini kita menuliskan beberapa kata kerja yang berakhiran vokal atau menggunakan akhiran real. Kemudian di sini kita menuliskan kata kerja yang berakhiran konsonan. Langsung kita contoh untuk yang kata kerja berakhiran vokal, yaitu kata boda. Boda ketika digabung dengan menggunakan myeonso atau ditambahkan myeonso, ini berubah menjadi bo myeonso. Ini karena kata kerjanya berbentuk berakhiran vokal. Bo, langsung myeonso. Boda menjadi bo myeonso. Bureda menjadi bure myeonso. Gidarida menjadi gidari myeonso. Kongbuhada menjadi kongbuha myeonso. Ulda menjadi ul myeonso. Mandelda menjadi mandel myeonso. Lalu untuk kata kerja yang berakhiran dengan konsonan, yaitu seperti kata bada. Ini bada berakhiran huruf konsonan. Ini ketika ditambahkan dengan myeonso, ini partikel myeonsonya ini menggunakan rumus myeonso karena berakhiran konsonan. Langsung contohnya bada berubah menjadi bade myeonso. Ikda menjadi ilke myeonso. Deda menjadi dere myeonso. Di sini ada beberapa kata kerja yang tidak beraturan ya. Nanti seperti deda, koda, jida, dan tubda. Ini kata kerja yang tidak beraturan, maka ketika digabung dengan myeonso ini berbeda-beda dari kata kerja yang biasa atau yang beraturan. Deda ini bentuk informalnya yaitu deroyo. Jadi ketika digabung dengan myeonso ini berubah seperti halnya ketika sudah menjadi kata kerja yang bentuk informal. Deda menjadi deroyo. Jadi dietnya yang akhir ini berubah menjadi real seperti ini. Deroyo kemudian ditambahkan myeonso karena ini berakhiran menjadi konsonan. Ini karena sudah menjadi konsonan maka rumusnya dengan menggunakan myeonso. Jadi oyo-nya dihilangkan, kemudian langsung ditambahkan myeonso. Deda deroyo menjadi dere myeonso. Lalu ada kata koda, ini juga kata kerja yang tidak beraturan. Ini kata kerja koda, ini bentuk informalnya berubah menjadi koroyo. Koda koroyo menjadi kore myeonso. Lalu ada kata jida. Jida ini juga kata yang bentuk tidak beraturan. Jida berubah menjadi jie myeonso. Siatnya dihilangkan, kemudian langsung ditambahkan myeonso. Ya, ini kata kerja yang tidak beraturan. Jadi jida menjadi jie myeonso. Lalu ada dubda. Dubda ini kata kerja juga yang tidak beraturan menggunakan akhiran biop. Kemudian jika ditambahkan partikel myeonso, ini biopnya berubah menjadi u. Ya, dubda menjadi dou myeonso. Dou myeonso.
Lalu kita akan memberikan contoh saja dalam bentuk kalimat untuk kalimat-kalimat yang menggunakan myonso. Jadi seperti ini contohnya. Contohnya yaitu babel muge myonso tibire 봅니다 atau televisional 봅니다. Sambil makan, saya nonton TV. Di sini menerangkan kata makan dan juga ada kata menonton TV. Jadi kedua kata kerja ini dilakukan secara bersamaan. Ketika menggunakan partikel myonso, ini menunjukkan bahwasanya makan dan nonton TV ini dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama. Kita contohkan lagi yang kedua. 우리 누나는 피아노를 치면서 노래를 해요. Kakak perempuan saya sambil bermain piano, dia bernyanyi. Di sini untuk kata atau kalimat yang pertama ini adalah nuna atau kakak perempuan ini bermain piano, dan kalimat yang kedua ini adalah bernyanyi. Jadi kata bernyanyi dan bermain piano ini dilakukan secara bersamaan ketika menggunakan myonso ini. Dilakukan secara bersama-sama. Contoh selanjutnya, 운전하면서 전화하지 마세요. 위험해요. Di sini sebelum kata myonso ini ada kalimat 운전하다. 운전하다 ini artinya mengemudi. Kemudian kalimat yang kedua yaitu 전화하다 atau artinya menelepon. Kata menelepon dan kata kerja menelepon dan juga mengemudi ini dilakukan bersama-sama, ya. Jadi ketika menggunakan myonso ini kata kerja pada kalimat pertama dan kedua ini dilakukan secara bersamaan. 운전하면서 전화하지 마세요. 위험해요. Sambil mengemudi jangan menelepon, berbahaya. Seperti ini contoh-contoh penggunaan myonso atau myonso. Prosedur penggunaannya yaitu subjek kalimat pertama dan subjek kalimat kedua ini harus sama. Ini persyaratannya ada, atau prosedur penggunaannya yaitu subjek kalimat pertama dan kalimat yang kedua ini harus sama. Contohnya, 하영 씨는 노래를 하면서 재준 씨는 피아노를 칩니다. Artinya, Hayong sambil bernyanyi, Jejun bermain piano. Di sini ada dua kalimat. Yang pertama yaitu Hayong 씨는 노래를 하다, dan kalimat yang kedua ini adalah Jejun 씨는 피아노를 칩니다. Artinya untuk yang kalimat yang pertama yaitu Hayong sambil bernyanyi, kemudian Hayong bernyanyi, kemudian kalimat yang kedua yaitu Jejun bermain piano. Untuk kalimat yang menggunakan myonso, untuk kalimat yang pertama dan juga kalimat yang kedua, ketika subjeknya ini berbeda seperti ini contohnya, ini tidak diperbolehkan, ya. Jadi untuk penggunaan myonso ini pasti menggunakan dua kalimat. Jadi kalimat pertama dan kalimat yang kedua ini subjeknya ini berbeda, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi untuk contoh yang seperti ini misalnya Hayong 씨는 노래를 하면서 Jejun 씨는 피아노를 칩니다. Hayong sambil bernyanyi, Jejun bermain piano. Ini tidak diperbolehkan, ya. Untuk seperti ini tidak boleh menggunakan myonso, ini tidak boleh. Untuk contoh menggunakan myonso yang diperbolehkan yaitu harus kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua ini harus subjeknya sama. Misalnya yang seperti ini. Hayong 씨는 노래를 하면서 피아노를 칩니다. Ini ada tanda kurung, ini maksudnya yaitu menandakan bahwasanya subjek dari kalimat yang kedua dan kalimat pertama ini adalah Hayong, sama Hayong, ya. Sama-sama Hayong. Hayong 씨는 노래를 하면서 피아노를 칩니다 atau Hayong 씨는 피아노를 칩니다. Hayong sambil bernyanyi, dia bermain piano. Yang di sini kalimat pertama ini yang bernyanyi adalah Hayong, kemudian yang kedua ini bermain piano, ini juga dilakukan oleh Hayong juga ketika ini menggunakan myonso. Jadi subjeknya ini sama antara kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua, ini subjeknya harus sama. Hayong 노래를 하면서 피아노를, Hayong si sambil bernyanyi, dia bermain piano. Jadi seperti ini. Ini yang baru diperbolehkan. Lalu bagaimana cara menggabungkan dua kalimat, yang mana kalimat yang pertama ini dan kalimat yang kedua ini adalah subjeknya berbeda, dan
dilakukan pada waktu yang sama. Ini bagaimana caranya? Yaitu dengan cara yang seperti ini. Yang nomor 3 ini contohnya, hayong 씨는 노래를 하는 동안 재준 씨는 피아노를 칩니다. Artinya, selama saat Hayong bernyanyi, sementara Hayong bernyanyi, Jejun bermain piano. Jadi, untuk kalimat pertama dan kalimat yang kedua ini adalah subjeknya berbeda. Di sini ada Hayong dan di sini ada Jejun. Dan ini dilakukan secara pada waktu yang bersamaan. Ini tidak boleh menggunakan myeonso, tetapi digantikan dengan menggunakan nentungan. Hayong 씨는 노래를 하는 동안 재준 씨는 피아노를 칩니다. Selama saat Hayong bernyanyi, Jejun bermain piano. Pianonya dan bernyanyinya ini dilakukan pada waktu yang sama, tetapi subjeknya berbeda. Jadi menggunakan ketika subjeknya berbeda, menggunakan nentungan, tidak menggunakan myeonso. Prosedur penggunaan yang kedua atau yang terakhir yaitu akhiran kata kerja yang bentuk lampau seperti assoyo, hessoyo seperti itu. Kemudian kata kerja yang bentuk akan datang seperti halkoyeyo atau gessoyo ini tidak boleh ditambahkan pada kata kerja yang ditambahi myeonso. Contohnya, 어제 하영 씨는 노래를 했으면서 피아노를 쳤습니다. Ini adalah kalimat-kalimat yang bentuknya mengungkapkan kata kerja yang lampau. Akan tetapi untuk myeonso ini tidak boleh ditambahkan pada kata kerja yang bentuk lampau. Jadi ketika kasusnya seperti ini cukup ditambahkan pada kata kerja yang akhir saja. Untuk kata kerja bentuk lampaunya ini akhiran bentuk lampaunya ditambahkan pada kata kerja yang akhir. Tidak boleh pada kata kerja yang ditambahi dengan myeonso. Seperti bentuknya ini 했으면서 ini tidak boleh. Dan juga tidak boleh ditambahkan pada kata kerja yang juga bentuk yang akan datang, misalnya seperti gessoyo atau halkoyeyo seperti itu. Contohnya seperti ini, 내일 하영 씨는 노래를 하겠으면서 피아노를 치겠습니다. Seperti ini. Untuk pada kata kerja yang ada myeonsonya ini tidak perlu diberi tanda akhiran bentuk akan datang seperti ini. Jadi tidak boleh kata kerja yang menggunakan myeonso ini tidak boleh kata kerja yang bentuknya lampau dan juga kata kerja yang akhirannya bentuk akan datang seperti ini. Nah, seperti itulah tadi pembahasan kita untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan dari saya, bila ada kesalahan dalam memberikan penjelasan, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.